menjadi Abraham karena perjanjian. Tuhan bilang, aku akan membuatmu bapa orang besar. Amin. Itu sungguh luar biasa kasih yang Kau berikan, dan tidak hanya sebatas kata-kata saja, tapi Kau buktikan dengan kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih buat kasih yang begitu besar Tuhan. Kasih itu membebaskan kami, kasih itu memerdekakan kami, kasih itu memberkati kami, dan kasih itu menganugerahi kami akan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Kau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Hari apa ini saudara? Hari apa ini saudara? Apapun jawaban saudara pasti salah. Saudara bilang hari Minggu, saya akan bilang hari ini adalah harinya Tuhan. Saudara bilang hari ini adalah harinya Tuhan, saya bilang hari Minggu. Ya kan? Tanggal berapa ini saudara? 12. Ini kayaknya yang mengerti tahu ke arahnya ini kemana nanti. Wedding anniversary. Tepuk tangan dulu buat Pak Supri. Silakan masih. Istri saya mau menyampaikan, menceritakan kesaksian kepada kita semua. Ya bukan pengumuman saudara-saudara, tapi hari ini kami anniversary yang ke-15 tahun. Ya, jadi saya udah bikin status di Facebook. Udah. Udah di like, thank you. Dia bilang, kau dapat dari mana kata-kata itu? Jadi kau ceritakan dulu. Apa yang Tuhan tahu? Shalom semuanya. Shalom. Ternyata kami sudah tua. Sudah 18 tahun ternyata kami bersama, dan puji Tuhan banyak yang Tuhan sudah kerjakan untuk kehidupan keluarga kami. Kami tahu bahwa banyak gelombang, banyak kesenangan juga, bukan gelombang aja ya. Kalau dibilang gelombang nggak fair lah ya, tapi banyak juga kebaikan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Saya berbicara di sini khususnya bagi orang yang sudah berumah tangga, pasti mengerti bagaimana kehidupan berumah tangga, up and down-nya ya kan. Hari ini berbadai, besok berteman lagi. Kami kemarin sebelum ke Batam kami berantem juga. Supaya mau nggak kesini ya Pak. Tetapi saya mendorong atau mengingatkan kita semua, mari kita buat Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, saya yakin dan percaya segala ego, segala aku
aku kok yang benar gitu ya, itu pasti semua luluh karena Tuhan di tengah-tengah kita semua. Apapun tantangan, baik anak-anak yang mungkin menjadi tantangan kita, keluarga yang menjadi tantangan kita, keuangan menjadi tantangan kita, percaya Tuhan pasti menggenapinya. Singkat ini sedikit saya mau cerita tentang kami ke Amerika gitu. Sedikit berbeda dari anniversary ini, tapi saya hanya mau mengingatkan kita semua di tempat ini. Waktu saya di pesawat, saya diingatkan Tuhan. Saudara pernah nggak nonton film Home Alone? Tahu ya kan? Itu dibuat sekitar tahun 90-an. Mungkin saya masih SMP di situ. Saya lihat film Home Alone itu, saya lihat kan rumah-rumah orang di Amerika itu kan pakai lampu Natal gitu kan ya. Banyak pohon-pohon Natal kan ya. Jadi saya pikir dulu waktu saya masih kecil, kapan saya pernah kesini gitu. Dan ternyata Natal, memang saya udah pernah 2 kali ya. Tapi maksudnya ternyata waktu Natalan kemarin Tuhan bawa. Dan saya hitung itu udah 30 tahun gitu loh. Artinya apapun yang mungkin mimpi itu 13 tahun atau SMP saya belum terima Yesus, saya pikir. Memang saya di gereja Metodis, tapi kayaknya masih gereja lama. Tapi Tuhan gak pernah lupa mimpi kita. Bagi ibu-ibu, bagi anak-anak muda, bagi bapak-bapak, mari bermimpi. Kemarin Bu Teti bilang, nanti cucuku yang dibaptis di LA. Gak apa-apa, bermimpi aja, gak bayar kok. Amin. Jadi ya puji Tuhan, kembali lagi ke cerita saya tadi, banyak gelombang, tantangan dalam rumah tangga. Tetap percaya, buat Yesus di tengah-tengah antara kita dan suami kita, atau antara istri dan suami, di antara kita dan anak-anak kita, buat Yesus. Jadi kalau Yesus di tengah-tengah semua, aman terkendali. Mungkin itu aja kesaksian saya. Tuhan berkati. Ya, jadi segala sesuatu dalam hidup itu terjadi karena semuanya ada alasan. Ya, jadi saya bilang sama dia, saya percaya bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup kita itu semua ada alasan. Dan saya datang dengan cinta untuk bertemu dengan engkau. Itulah alasan saya. Sama seperti Kristus, kasih. Amin. Betul dibilangnya, sebelum kami berangkat sini kami berargumen di Tanjung Pinang. Tapi kulihat Kristus dalam diri. Itu penting saudara. Amin. Kasih Kristus itu. Akhirnya ku cium, langsung agak tunduk jadi. Oke, ini sedikit ya. Ini sederhana loh masalahnya. Masalahnya dia suruh koper itu sempit kali loh itu mas. Bisa sobek kan itu mau dipaksa. Kita ganti ya, ganti. Saya ambil lah dari atas kan. Saya ambil lah yang lebih besar, warna merah. Bukan karena saya PDIP, memang warna merah. Saya taruh di kamar, itu mah, udahlah pindahkanlah. Nanti kalau aku pindahkan, kau kan punya caramu, cara menyusun baju, ya kan? Kalau aku pindahkan, pasti kau pindahkan lagi balik, pasti kau ulang balik, sia-sia waktuku yang habis itu. Itu urusanku, masalah mau itu urusanku. Jadi agak tegang sedikit. Akhirnya saya tak pindahkan. Tapi sudah ada, kan terasa itu spirit itu kan. Spirit itu terasa kan. Spirit tidak damai sejahtera. Mau masukkanlah barang itu ke mobil kan. Udah ini buka pintu belakang. Buka pintunya, ku tatap wajahnya, ku cium dia, langsung hilang spirit itu tadi. Selalu ingat mengapa engkau menikahi istri. Selalu ingat mengapa engkau menikahi suami. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ada unsur Kristus dalam pernikahan kita. Paham maksudnya kan? Ada peranan Kristus dalam pernikahan kita. Ini yang sudah menikah. Yang belum menikah, kalau nggak ada unsur Kristus di sana, bawa Kristus. Amin? Oke. Kita nggak mau bicara itu hari ini. Saya mau bicara, sebelum kita bagi firman Tuhan,
Saya sangat bersyukur, senang dan diberkati dengan kegiatan kita tadi malam. Bukan kegiatan yang terakhir ya. Ada kegiatan apresiasi ya. Saya pun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang begitu dahsyat kepada semua pekerja, kepada gembala harian, kepada semua staf yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Saya tahu walaupun kalian memiliki 3 gembala, tapi gembala kalian ini tidak di mana-mana. Ya kan? Di Amerika 2, di Tanjung Pinang 1. Tapi pelayanan ini tetap berjalan. Dan saya melihat spirit itu bahwa kalian percaya bahwa Tuhan yang menempatkan kalian di sini. Karena kalau gembala yang menempatkan kalian di sini, minggu depan pasti udah nggak ada lagi gereja di sini. Kenapa? Satu pun gembala kalian nggak ada pernah mengunjungi rumah kalian. Tak ada yang menyemangati kalian. Walaupun katanya berdoa dari rumah masing-masing, ya kita lihat yang tahu. Jadi itu pertama, kita percaya Tuhan yang menempatkan kalian di sini. Yang kedua, kalian bukan lagi hanya menganggap, tapi memang ini sudah rumah kalian. Jadi sense of belonging itu luar biasa, ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, tidak hanya kepada nama-nama yang dipanggil kemarin, ya. Ada yang the best of fasilitas, ya. Bapak Pendeta Pembantu PDP Peltarik aja. Wah, pakai jas itu luar biasa ya. Iya, memang luar biasa, the best of fasilitas. Semalam saya telepon dia, Pak Mel, bos besar datang dari LA, tolong siapkan mobil. Siap ketua, langsung diantar mobil ke apartemen. Jadi waktu diumumkan the best of fasilitas, betul. Kalau tak diantarnya mobil, ku komplain itu. Saya komplain kayak gitu, kalau nggak diantarnya mobil. Nggak betul the best fasilitas. The best fasilitas, ya. Ada the best of cleaning. Ini abang saya, Brother Ricky. Wah, ini hygiene. Semua ini di hygiene, saudara. Ya, semua diusahakan semua bersih. Apalagi the best of the best lah, gitu ya. Banyaklah kemarin apresiasinya dan itu sungguh luar biasa. Terima kasih buat panitia yang sudah menyelenggarakan ini. Dan sekali lagi saya akan mengatakan atas nama Gembala terima kasih buat pelayan saudara semua sekalian. Saya percaya Tuhan tidak hanya membalas di surga, Tuhan juga akan membalas itu di bumi. Amin. Oke. Baik. Pagi ini saya ingin bicara seperti saya bilang tadi malam bahwa khotbah Pak Johannes saya akan khotbahkan lagi. Ya memang itu juga yang sudah saya persiapkan dan kemarin itu sudah dikuatkan, diteguhkan lagi. Saya mau bicara tentang status hari ini. Katakan kanan kiri saudara, status. Sudah? Katakan kanan kiri saudara, bagaimana status kita? Status saya sebagai suami, status saya sebagai bapak, ya ada banyak status yang sudah saya dapatkan karena saya sudah melakukannya, ya. Tapi lihat firman yang semalam dibagikan Pak Johannes bahwa status yang diberikan kepada kita itu bukan karena apa yang kita dapatkan, ya kan? Saya sebagai suami karena saya sudah menikah. I am become a husband because I married. Ya, itu status saya. Saya menjadi bapak karena saya punya anak. Nah, kenapa saya ingin membahas tentang status ini? Ada banyak yang terjadi. Dia memiliki status, tapi tugas, fungsinya tidak berjalan. Memiliki status tapi tidak berjalan di sana. Ya. Sebagai suami tidak mengasihi istrinya, sebagai istri tidak tunduk kepada suaminya, sebagai bapak tidak menafkahi anak-anaknya, sebagai anak tidak hormat kepada
orang tuanya. Ini contoh-contoh status yang tidak sesuai dengan statusnya, ya. Jadi ini hari ini kita mau bicara status. Kenapa status ini penting? Ada kan, saya nggak tahu saudara pernah mengalami seperti lagu yang diciptakan Dewa itu bilang itu dua ratu ya, TTM. Apa itu TTM? Teman tapi mesra. Nggak ada status di sana, ya kan? Yang remaja, yang gadis, yang pernah pacaran. Saya nggak tahu saudara pernah nggak mengalami fase ini. Apa status kita? Ya kan? Dekat-dekat, teman-teman, ya, tapi nggak ada status. Kenapa status ini penting? Ya penting dong. Saya jangan dianggap sebagai hanya teman waktu dibutuhkan, hanya tempat curhat ketika mau nggak ada tempat bercerita. Itu makanya perkataan itu penting. Ya, oke, saya pause di situ. Nanti tolong diingatkan supaya saya ingat kembali ke situ bahwa perkataan itu penting. Ya, oke. Sekarang kita bicara status. Coba kita buka Hakim-Hakim pasal 6. Pasal 6 itu yang kemarin ya. Sama tidak. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Next. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. 3. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarang oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berseruhlah orang Israel kepada Tuhan. Oke, stop ya. Jadi ini adalah satu cerita dalam Alkitab bagaimana orang Israel sembunyi di gua-gua. Bagaimana orang Israel harus membuat perkemahan-perkemahan karena takutnya kepada orang Midian. Jadi setiap kali mereka itu menabur, bayangkan saudara, orang Midian ini datang menyerang dan tidak hanya merampok, mengambil segala sesuatu, menjarah punya Israel sampai mereka katanya tidak ditinggalkan apa-apa. Inilah kondisi yang dialami orang Israel. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya percaya semua kita pernah mengalami kejadian seperti ini. Mungkin bukan dijarah, mungkin bukan diserang, mungkin bukan diserbu, tetapi mungkin kita pernah mengalami yang namanya masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa yang tidak kita inginkan terjadi, ya, masa-masa penantian. Ya. Orang tua harus memikirkan bagaimana menafkahi anaknya. Orang tua harus memikirkan bagaimana menyekolahkan anaknya. Ya, tagihan dari sini datang, tagihan dari sana datang. Mobile banking, semua menagih. Mungkin yang anak perempuan menanti kapan jasi abang ini datang, ya kan? Sampai tersesat dia. Kenapa tersesat? Dari kampung telepon. Macam mana? Ngaruh helai katanya gitu kan. Sudah datang helai itu. Sudah datang kawan itu. Tahu loh, Be. Aman lah itu mah, katanya gitu kan.
Nah, tapi kalau saudara pernah mengalami itu, saya mau katakan seperti ini. Saya suka ini, jangan turunkan harga saudara. Jangan buat diskon 50%. Kalau yang remaja masih lama, ya kan? Kalau yang remaja kan berpikirnya siapa dia? Dia punya mobil kah? Punya rumah kah? Punya ini kah? Masih itu dipikirkannya. Tapi ketika umur 25-an, siapa saya? Saya itu maksudnya uang, utamanya 27 ya kan? Manajer bos. Punya ini, punya itu, punya itu. Tapi udah mulai 35. Udahlah siapa saja lah. Jangan itu terjadi, oke? Saya mau sampaikan statusmu di dalam Kristus hari ini. Amin. Jangan turunkan hargamu, jangan on sale Desember Christmas. Jangan. Ada Kristus, amin. Nah, kalau itu mungkin kejadian yang kau sedang hadapi, asal orang tua nelpon, kalau bapak nelpon masih enak, ya kan? Biasanya kan bapak gak banyak ngomong, nggak dong? Nggak pak, oke pak. Pertanyaan kau dah? Tapi kalau ditengoknya nomor handphonenya mamanya, masih dibilang halo, aduh, katanya, aduh, gitu kan? Tekanan itu semakin besar. Nah, mungkin kalau saudara sedang menghadapi itu, lihat firman Tuhan, ayat 7. Lalu berserulah ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Madian itu. Jadi kalau saudara mengalami itu, jangan panik saudara. Firman Tuhan berkata apa? Berseru. Saya mengalami 1 bulan masa-masa tak bisa tidur, masa-masa setiap kali ada telepon dan jantung ini karena istri saya baru nabrak orang. Ditabraknya orang, dia naik mobil, karena ditabraknya orang naik mobil, yang ditabraknya ini mama sama anaknya, burunya, mama sama burunya hamil 8 bulan. Jadi ditabrak istri saya bilang sampai dibawa kolong. Diteleponnya lagu, panik waktu diteleponnya, aku lagi sosialisasi kan, tapi udah istri yang nelpon kan, lebih penting istri daripada sosialisasi. Iya kan? Cabut lah saya, langsung cabut. Saya tanya, kok bisa mau tabrak mah? Bilang gitu kan, aku lagi mau putar lagu rohani. Lagu rohani, sampai kayak batik gitu. Pendeta batik kan gitu, dulu dibawa mobil kiri itu kan, yang dibawanya kecepatan 100, angkat tangan dia muji Tuhan, haleluya, buar. Jadi jangan, walaupun itu rohani jangan menyanyi sambil naik mobil, oke? Kalau kau mau nyanyi, kau berhenti dulu parkir, nyanyi kau situ, sampai bos kau nyanyi. Jadi ditelepon lah, panik lah dia, istri saya baru dipukul sama keluarga dia. Saya datang kan, saya bilang, Pak, Bu, saya akan bertanggung jawab. Saya akan tanggungin semua, biaya semua. Pokoknya dari hari ini Bapak berhubungan dengan saya. Jangan pernah telepon istri saya. Jangan pernah hubungin dia. Biar saya handle semua. Telepon datang, jangan tidak tenang. Ini datang, dengar lagi kabar, rusuknya 7 patah. Rusuk mamanya ini, nggak tahu lah dibuat, tapi memang rusuknya patah. Rak, gitu kan. Bahaya aku pikir kan. Aku duduk lagi di mejaku, duduk di kursi di meja, angkat kakiku memang ke meja itu, berseru aku, Tuhan tolong aku. Itu, dan itu membuat sedikit damai. Baru dapat lagi kabar harus dioperasi. Rupanya pas mau dioperasi nggak bisa. Kenapa? Kena COVID dia. Kena COVID dia begini. Jadi harus 7 hari menunggu isolasi dulu. Tapi itu mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena dengan diberinya kami 7 hari kami bisa urus asuransi lah. Tak jadi kan? Terus dapat lagi kabar, istrinya hamil 7 bulan.
kaki istrinya, kaki mamanya bengkak, ronsen, apa namanya? USG. Semua kita tanggung, kita bayar. USG, anaknya bagus segala macam. Dalam 1 bulan itu. Dan ternyata harus melahirkan umur 8 bulan, jadi dipercepat. Aduh, di inkubasi itu kalau ditarik yang ditarik disedot, dipaku. Oke, paku tidak. Agak bimbang bilangnya. Oke lah, pokoknya disedot dan dipercepat gitu lah. Ditarik gitu, baru diinkubasi. Saya waktu 2 minggu kita hubungan dengan suami yang ini udah baik, dia udah marah-marah lagi karena memang saya tetap kooperatif ya, tidak sama ya. Lalu dengar lagi kabar inkubator, artinya dikasih bantuan gitu kan karena prematur. Wah, Tuhan tolong aku. Saya berseru kepada Tuhan. Dan waktu saya bilang Tuhan tolong aku, lalu waktu anaknya dibilang inkubator, aduh Tuhan janganlah sampai pergi anaknya dulu. Dan itu jujur, itu yang saya takutkan. Kok anaknya ini pergi habisin kan gitu kan. Dan pada waktu saya berseru kepada Tuhan, Tuhan kasih saya penglihatan. Anak saya Jeremia, dia masih umur berapa pada waktu itu? Masih kecil lah gitu ya. Jadi waktu dia tidur di sebelahku, Tuhan ganti wajah Jeremia wajah bayi itu. Dan aku pegang tangan dia, dan Tuhan bilang dia baik-baik saja. Bangun aku pagi, aku bilang sama istri, nggak usah kau takut, anak mereka itu akan baik-baik saja. Puji Tuhan, hari ini kita menjadi sahabat sama yang ditabrak istri saya. Tapi jangan kita beragi orang. Belum tentu kita menjadi sahabat. Tuhan tolong aku. Amin. Nah itu sedikit. Next 8. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntut kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Next. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Next. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra kepunyaan Yoas orang Eliezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Next. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Katakan, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, di sini kita mulai masuk bicara status, ya. Jadi orang Israel itu tertekan, orang Israel itu ditindas, orang Israel itu dijarah, sehingga mereka sembunyi, sehingga mereka kalau bahasa orang Medan bilang berondok. Tahu kan berondok? Maksudnya tahu berondok? Sembunyi dia, berondok dia. Kalau ditengoknya orang Midian lari. Inilah yang situasi dialami orang Israel. Adalah seorang yang bisa bernama Gideon, dibilang malaikat Tuhan, kau pahlawan yang gagah berani. Jadi Tuhan memberikan status kepada Gideon bukan karena apa yang Gideon capai. Gideon belum berperang, malah Gideon itu pengecut, malah Gideon itu penakut. Tapi Tuhan bilang apa? Pahlawan yang gagah berani. Inilah status yang diberikan kepada Gideon. Kalau saya mungkin juga akan sama seperti Gideon. Nggak percaya kita kepada status itu. Kenapa? Macam mana kau bilang aku pahlawan yang gagah berani? Waktu aku menabur, orang Midian datang ambil. Ternakku, lembuku dijarah sama orang Midian. Aku diam saja. Mau bagaimana aku orang gagah berani? Kan begitu kan? Masuk akal. Lalu dijelaskan sama malaikat lagi.
Tapi intinya apa yang mau saya katakan di sini Bapak Ibu, bahwa status Gideon itu adalah dia pahlawan yang gagah berani, bukan karena dia melakukan sesuatu, bukan karena dia telah memenangkan sesuatu, bukan karena dia telah merebut sesuatu, tapi itu status yang diberikan oleh Allah. Harusnya sikap Gideon apa? Saya ambil status ini karena Tuhan menyertai aku akan memimpin pasukan ini. Kan begitu kan? Walaupun memang akhirnya dia mau melakukan itu, tapi setelah beberapa kali nego, beberapa kali minta tanda, minta bukti bahwa memang betul Tuhan menyertai dia. Singkat cerita, diambil status itu. Saudara, ketika Gideon diberikan status itu, apa yang terjadi? Kayak kata Pak Johannes malam, bukan kata firman Tuhan. Mereka tidak ada berperang, mereka bunuh-bunuhan. Orang Midian itu saling bunuh-bunuhan. Mereka hanya kentung-kentungan aja kan, tung, ya kan? Diberikan dulu pertama, ada 30.000 tentara itu. Siapa pertama yang takut? Jangan ikut berperang. Ada juga yang takut, mundur. Siapa yang baru menikah? Mundur. Terakhir minum ya, minum dari mangkuk atau apa? Ada yang minum langsung ke air, tak boleh. Terakhir tinggal 300. Tinggal 300 lah yang berperang melawan orang Midian. Tapi yang 300 ini saudara kerjanya apa? Kentong, pukul kentong aja. Kalau orang yang strategi perang pasti akan diketahui strategi ini. Hanya bisa dengan kentong-kentong, tapi orang sana yang berkelahi satu dengan yang lain. Status diberikan Tuhan. Amin. Abraham, Tuhan berikan status kepada dia. Diganti namanya dari Abram jadi ke Abraham. Jadi masalah nama jangan anggap sepele saudara. Jangan anggap sepele. Orang tua saudara memberikan nama kepada saudara karena ada status yang dia ingin lekatkan kepada saudara, karena ada harapan yang dia berikan kepada saudara. Oke lah, kalau orang tua kita yang dulu mungkin belum pernah dengar firman Tuhan. Kalau kita sekarang orang tua yang sudah tahu kebenaran, jangan lagi lah kau buat nama anakmu sembarangan, ya kan? Kayak orang tua saya, nama anaknya dibuatnya Heran Siringorimo. Kenapa? Karena memang satu kampung tuh heran. Ada lagi ya, mungkin nggak tahu kenapa nama kawan ini dibuat begitu kan? Mungkin dia dilahirkan waktu masa-masa perang. Waktu masa perang, udah tinggal mau melahirkan nggak lepas-lepas dia, nggak keluar-keluar. Ada yang buang granat, pur, granat Taliban. Namanya jadi granat Taliban. Karena ada granat, makanya dilepas. Gak ada kata di sini kan? Ada Sutra Tariga. Karena tahu saudara kenapa dia diberikan nama Sutra Tariga? Kawan jahil, ada bis itu. Ada bis namanya bis Sutra. Dia lahir di bis itu. Sutra Tariga. Oh, zaman-zaman dulu ngeri namanya bos. Bodil teh. Namburu saya, berarti namburu saya Boru Siringorimo. Lahir dia di atas becak Boru Siringorimo. Aku tidak mengarang-arang, memang betul, becak Boru Siringorimo. Ini aku agak bongkar lah sedikit, memang betul. Masa namburu orang sama dia. Kenapa namburu namamu kayak gini? Macam mana lagi? Lahir di becak, ibu udah becak. Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham karena perjanjian. Tuhan bilang, aku akan membuatmu bapa orang besar. Amin. Nah, semalam kami cerita Pak Johannes beli mobil di LA karena kami datang, ya. Nama marketingnya tahu siapa? Yesus Altaris. Wah, ya aku pikirkan. Serius Pak, ya.
Memang Yesus itu nama orang. Tahu kan cerita itu kan? Yang di Brastagi itu, tahu kan? Yang ceritanya namanya tuh, keneknya namanya, oh, ada tadi berarti. Namanya Tuhan Tarigan, keneknya. Jadi jatuhlah di sini, kejepit supirnya. Tuhan, tolong kata supirnya. Datang keneknya, Tuhan, kau bilang, aku kejepit. Tuhan, kau bilang, aku kejepit, kata dia. Yesus Alparos. Seringkali nama-nama dia, tapi kan kita bukan itu Yesus kita Yesus Kristus. Harus ada Kristus, Mesias. Abraham menjadi Abraham karena dia menjadi bapa orang percaya. Diberikan status itu. Apakah diberikan status itu dia sudah punya anak? Dia sudah banyak keturunan? Tidak, saudara. Jadi itu iman itu, status itu. Wah, Abraham dengan bangga, aku bapa orang percaya. Aku banyak bangsa. Dan waktu Tuhan menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, engkau akan menjadi orang yang diberkati, engkau akan menjadi orang yang sangat dihormati. Itu status itu. Sehingga waktu dia memilih, waktu disuruh memilih sama si Lot, saudaranya itu, Abraham tidak bilang, ku ambil ini, karena ini lebih menjanjikan, karena ini lebih subur, karena ini lebih nikmat, karena ini lebih enak. Tidak. Dia bilang sama si Lot apa? Terserah kau pilih yang mana kau mau. Karena dia tahu statusnya. Amin. Saudara tahu kan, Rasul Paulus namanya Saulusnya dulu kan. Saulus karena dia membunuh pengikut-pengikut jalan yang benar atau pengikut-pengikut Kristus. Dalam Kisah Rasul pasal 9, di sanalah pertemuan dia dengan Tuhan. Tuhan merubah nama dia. Dari Saulus menjadi Paulus. Engkau akan mengikuti aku dan engkau akan disiksa. Haleluya. Jadi di nama kita pun status itu tidak main-main. Untunglah nama saya Johan Sirimorimo. Karena memang pada waktu itu saudara saya udah tahu lah kan kisahnya semua ini kan. Udah mau meninggal, tapi puji Tuhan ada penginjil John, namanya John dari Amerika. Dibilangnya, anak ini akan melayani Tuhan. Lalu diberilah nama saya Johan. Mungkin John nggak mengerti kan, Johan lain. Lalu memang setelah saya cek itu John itu tahu saudara artinya champion, pemenang itu, bukan go champion. Jadi deklarasi pemberian status itu penting Bapak Ibu. Amin. Bagaimana waktu Yesus mau masuk dibaptis, ketika dia dibaptis, ada keluar pernyataan dari surga, ada suara dari surga yang bilang apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dibaptis dia kan? Pertama kan Yohanes Pembaptis tidak mau membaptis, dibaptis langsung diangkat langsung ada deklarasi dari surga. Untung deklarasi di surga itu tidak buset meleset. Tahu kan itu kan cerita itu. Untung tidak itu deklarasinya, tapi deklarasinya inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itulah pelantikan pada waktu itu, status kepada Yesus. Bahkan sebelum Yesus dilahirkan diberikan nama apa? Yesus atau Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita. Jadi ketika diberikan kepadamu status, fungsikan itu. Itu maksudnya. Terakhir, waktu Yesus mau mati di kayu salib, tadi padahal waktu dia dibaptis, Tuhan bilang apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah memberikan status kepada Yesus sebagai anaknya yang ujungnya akan disalib. Ya kan?
Bayangkan Yesus menjalani kehidupan 3,5 tahun. Setelah deklarasi itu, setelah pelantikan itu kan pelantikan itu yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, tapi nanti akan berujung kepada kematian. Saya melihat ini semua bukan skenario, tapi Yesus pun ini tahu. Tapi dia membutuhkan semangat kekuatan untuk menjalani salib. Secara daging, secara kemanusiaan, dia mau mundur. Paham kan? Waktu di Taman Getsemani dia bilang apa? Kalau boleh, lakukanlah cawan ini, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ingat, status Tuhan memberikan kepada dia sebagai anak yang kukasihi, itulah kekuatan dia untuk menjalani sampai kepada salib. Amin. Bagi orang tua yang punya anak, rajin-rajin bilang sama anak dia, aku mengasihi, aku mencintai. Berbeda anak yang menerima kasih dengan anak yang tidak menerima kasih. Anak yang menerima kasih, dia akan tahu ada yang backup dia. Amin. Ada kekuatan di sana. Bapak, Eli lama sabatani, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi deklarasi waktu dibilang inilah anak yang kukasihi, ada kekuatan supaya Yesus bisa menyelesaikan sampai di kayu salib. Amin. Dan Yesus laksanakan status itu. Dia ambil status itu, dia jalankan status itu, dia selesaikan sampai akhir. Bapak Ibu, engkau statusmu adalah anak-anak Allah, ahli-ahli waris. Amin. Dan engkau tumbuh di dalam pengajaran kasih karunia di tempat ini. Dan engkau tumbuh di dalam kasih yang penuh dengan sukacita di tempat ini. Engkau tumbuh di dalam kepercayaan, engkau dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan. Jadi status kita di dalam Kristus. Haleluya.